Mengapa ada mahasiswa yang tidak lulus sidang skripsi? Padahal proses pembuatan skripsi yang dilalui mahasiswa itu sudah melalui proses bimbingan yang dilakukan berbulan-bulan. Ini adalah penyebab kenapa mahasiswa tidak lulus saat sidang skripsi. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Bicara mengenai sidang skripsi, ini merupakan tahapan akhir yang akan dilalui mahasiswa. Mahasiswa sudah menyusun skripsi selama kurang lebih 1 semester jika ingin lulus tepat waktu. Ya, dan di dalam prosesnya itu didampingi oleh dosen pembimbing, sehingga saat mengajukan skripsi itu sudah atas persetujuan dosen pembimbing. Artinya skripsi yang akan diajukan untuk sidang itu kurang lebih sudah melalui proses yang panjang, proses bimbingan, kemudian atas persetujuan dosen pembimbing. Nah, ini idealnya skripsi yang sudah di ACC pembimbing itu tidak akan banyak revisi saat ujian. Kalaupun harus dapat revisi, itu hanyalah revisi minor, itu idealnya. Harusnya seperti itu. Tapi banyak juga mahasiswa yang saat sidang skripsi, ternyata yang dirombak adalah skripsinya. Banyak revisi-revisi mayor, revisi-revisi yang membutuhkan waktu lama dan sifatnya esensial gitu ya. Nah, itu kenapa? Padahal itu sudah melalui proses bimbingan yang cukup lama dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, ini kerap sekali ditemukan kasus-kasus seperti ini. Ada beberapa hal ya yang saya lihat di sini. Saya akan coba melihat dari dua sisi. Pertama memang dari mahasiswanya, yang kedua dari dosennya. Jadi saat skripsi itu sudah siap untuk disidangkan, kalau ada kesalahan yang memang cukup besar atau fatal, itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah mahasiswa dan tidak sepenuhnya salah dosen. Karena saat proses pembuatan skripsi, mahasiswa dan dosen pembimbing ini akan terus berkomunikasi untuk kelayakan ya. Jadi si dosen pembimbing menilai kelayakan skripsinya apakah layak untuk disidangkan atau tidak. Jadi kalau misalnya ada kesalahan besar, saya bisa berkata bahwa tidak sepenuhnya salah mahasiswa dan tidak juga sepenuhnya salah dosen pembimbing. Nah, dari dua sisi ini saya akan coba lihat secara objektif berdasarkan apa yang memang pengalaman yang saya alami ya. Oke, dari sisi mahasiswa terlebih dahulu. Kenapa sih sampai ada mahasiswa yang skripsinya dirombak besar, bahkan sampai tidak lulus saat sidang skripsi, padahal pembimbingnya itu sudah meng-ACC dan mengiyakan, oke, layak untuk maju. Yang pertama dari sisi mahasiswa adalah cenderung mahasiswa ini tidak mengikuti saran dari dosen pembimbing. Ya, sebetulnya proses revisi, proses saran yang diberikan oleh dosen pembimbing ini untuk memudahkan mahasiswa saat proses ujian nanti. Kalau misalnya mahasiswa tidak mengikuti saran dosen pembimbing, kemungkinan besar saat proses sidang ini akan sulit kalau misalnya dosen penguji itu betul-betul menemukan satu kesalahan. Ya, kecuali kalau misalnya tidak ada kesalahan satupun di mata penguji, ya itu aman-aman saja. Ya, maka dari itu ikuti saran dosen pembimbing jika ingin lancar proses sidang skripsi. Itu yang pertama biasanya. Nah, kecenderungan mahasiswa yang tidak mau mengikuti saran dosen pembimbing adalah mahasiswa yang merasa pintar, merasa bisa, dan ya bisa saya katakan sok tahu juga gitu ya. Padahal ini adalah pengalaman pertama mereka. Pengalaman pertama mereka meneliti. Jadi baiknya memang harus buka telinga kepada dosen pembimbing. Jadi tidak sok pintar meskipun dia tahu gitu ya, tapi tidak bisa sok pintar dan merasa tahu. Dengarkan saran pembimbing dan coba ikuti ya. Nah, dan kebanyakan
orang-orang yang merasa pintar ini terkesan lebih pada mengajak dosen pembimbing itu debat, ya, mempertahankan argumen dia, terus berdebatlah dengan dosen pembimbing, padahal proses bimbingan itu bukan proses debat, ya. Dosen ngasih masukan, dosen menyanggah apa yang kamu tulis, itu sebetulnya bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk didiskusikan, untuk apa ya, dicari satu solusi yang memang baiknya seperti apa, bukan untuk diperdebatkan. Ada juga mahasiswa yang debat, ya, dia merasa benar menulis itu, kemudian debat dengan dosen pembimbing. Fungsi dosen pembimbing itu bukan untuk ngejudge mahasiswa salah atau benar, tetapi untuk meluruskan, untuk mengguidance mahasiswa ini biar sesuai dengan prosedur penelitian, dan nantinya untuk mahasiswa itu sendiri, ya, saat proses sidang skripsi itu akan lancar. Nah, kalau misalnya mahasiswa yang ngerasa pintar, merasa tahu gitu, ya, ini cenderung akan selalu ngajak debat dosen pembimbing. Nah, kalaupun dosen pembimbing nanya-nanya, itu sebetulnya untuk mencari akar permasalahannya seperti apa, untuk memahami maksud mahasiswa itu apa, sehingga dosen pembimbing itu bisa meluruskan, bisa memberikan masukan-masukan, ya. Masukan dosen pembimbing itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita tampung dan kita pertimbangkan untuk mengikuti saran dosen pembimbing, ya. Mau tidak mau dosen pembimbing ini juga akan ikut andil dalam proses penyusunan skripsi kamu, ya. Di lembar pengesahan itu ada tuh dosen, tanda tangan dosen pembimbing, artinya menyetujui semua isinya. Jadi harus dicari titik tengah, ya. Kalaupun misalnya ada berbeda pendapat, itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk mencari satu titik tengah. Nah, biasanya kalau orang yang udah sok tahu, merasa pintar, akhirnya dosen pembimbing, ya udah gimana kamu saja. Itu harus hati-hati kalau misalnya ternyata mahasiswa salah gitu, ya. Nah, itu yang biasanya di akhir ternyata ada kesalahan yang dikoreksi oleh penguji, apalagi kalau kesalahannya besar. Nah, itu akan jadi pemicu skripsi kalian mendapat revisi mayor yang cenderung akan mengarahkan kita tidak lulus. Nah, itu, ya. Jadi ikuti saran dosen, kemudian jangan merasa pintar dan jangan merasa sok tahu, dan jangan mengajak dosen pembimbing debat, karena itu bukan untuk diperdebatkan, ya. Selanjutnya, nah ini yang kondisi-kondisi mepet-mepet, ya. Mahasiswa yang mepet-mepet minta ACC, mahasiswa yang mepet-mepet minta direvisi segera, minta diperiksa segera. Ini cenderung juga sama, ya, akan banyak kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui. Nah, kadang gitu, ketika deadline misalnya besok, mahasiswa ngumpulin H-1, bahkan yang asalnya tidak pernah bimbingan, dia mengumpulkan lengkap. Padahal kan nggak tahu awalnya seperti apa, sehingga dosen pun jadi, wah, ini gimana gitu kan, ya. Dia minta ACC ya last minute, gimana dong Pak ACC gitu kan, ya. Padahal dia belum pernah bimbingan, hanya bimbingan 1 kali itu aja karena memang deadline. Nah, itu yang kecenderungan akan bermasalah saat sidang skripsi. Jadi ikuti prosesnya dengan baik. Kalau nggak salah ada batas minimal, ya, batas minimal bimbingan dengan pembimbing itu harus berapa sebagai syarat untuk sidang skripsi, dan itu ada tanda tangannya, itu harus diikuti, ya. Jangan sampai mepet-mepet di akhir, ya, karena kan dosen juga manusia, ya. Ketika memang semua bimbingannya mepet di akhir, dia nggak bisa periksa detail, akhirnya ya udahlah, kasihan gitu, ya, di ACC saja. Padahal itu saat dosen ikut ACC itu ikut bertanggung jawab juga gitu kan. Nah, kalian harus bertenggang rasa kepada dosen kalian. Itu kemudian yang akan bermasalah saat sidang skripsi yang memungkinkan tidak lulus adalah kita tidak paham apa yang kita tulis. Nah, biasanya kalau kita tidak paham apa yang kita tulis, itu menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan skripsi. Nah, ini harus hati-hati, ya, teman-teman. Selama memang kalian memahami dan kalian jujur dengan penulisan skripsi kalian,
di akhir sidang skripsi itu tidak akan terlalu bermasalah. Nah, kalau misalnya dibuatkan oleh pihak ketiga dan kalian tidak paham apa yang ditulis kalian, nah ini cenderung di sidang nanti akan bermasalah. Ya, di luar dari kriteria penilaian saat sidang, faktor-faktor ini pun sama, meskipun dosen sudah meng-ACC, tapi kemungkinan besar saat proses ujian akan bermasalah ya. Jadi makanya ketika kalian mendapatkan revisi yang mayor, banyak revisi dan cenderung mengancam kalian untuk tidak lulus, jangan salahkan dulu dosen pembimbing, introspeksi dulu diri kita ya. Oke, itu dari sisi mahasiswa. Kemudian dari sisi dosen pembimbing, tentu peran dosen pembimbing ini sangat penting sekali ya dalam proses pembuatan skripsi mahasiswa. Ini maaf ya teman-teman semua, ini agak sakit tenggorokannya, kadang selalu batuk gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak nyaman didengar ketika menjelaskan. Nah, dosen pembimbing ini ikut andil juga dalam proses pembuatan skripsi. Perannya yaitu membimbing mahasiswa, mengarahkan mahasiswa, memastikan mahasiswa ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Atas ACC-nya, ya atas persetujuannya, mahasiswa bisa melanjutkan kepada sidang skripsi. Maka mahasiswa harus bisa mengerti ya, ketika memang dosen ACC, artinya dosen pun akan ikut bertanggung jawab dalam artian sebatas dengan pembimbing ya, untuk memberikan arahan dan lain-lain. Nah, ACC dosen ini sangat berpengaruh sekali terhadap mahasiswa ketika memang nanti saat ujian nama dosen pembimbing pun dipertaruhkan. Ini siapa sih pembimbingnya gitu kan? Kok begini skripsi kamu gitu kan? Nah, itu akan ikut terbawa tuh dosen pembimbing. Ketika mahasiswa mendapatkan revisi mayor dan cenderung tidak lulus, sebetulnya ada peran dosen pembimbing juga. Biasanya dosen pembimbing yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi gak pernah membimbing, ya, cuek kepada mahasiswa, terus ya sudahlah gitu kan ya, sulit dihubungi gitu kan, sehingga mahasiswa kesulitan dan lain sebagainya, banyak nih ya. Maka dari itu saran kepada teman-teman dosen juga harus menjalankan fungsi pembimbing dengan baik agar mahasiswa bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Ketika memang kita berupaya untuk menjadi atau berperan dengan baik sebagai dosen pembimbing, kalaupun misalnya ada kesalahan ya kita sudah berupaya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak berupaya ya kita akan kena imbasnya juga ya. Jadi faktor pertama ya, ketika mahasiswa tidak lulus dan banyak revisi mayor skripsinya, adalah peran dosen yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik ya, peran pembimbing gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkadang dosen juga terlalu percaya ya sama mahasiswa, terlalu percaya, terlalu menganggap mahasiswa itu pintar, ya udahlah terserah mahasiswa. Nah, ini beresiko juga ya saat sidang skripsi, ketika ada hal yang kesalahan yang luput dari dosen pembimbing, itu nanti di sidang akan ketahuan sama penguji dan akhirnya kita bingung mau jawab apa gitu ya. Nah, maka dari itu jangan terlalu percaya dengan mahasiswa, kita harus benar-benar menjalankan fungsi kita dengan baik. Nah, itu ada beberapa hal yang menjadi kontribusi dosen pembimbing atas ketidaklulusan mahasiswa. Meskipun seperti itu ya, sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa itu harus menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tahu kewajibannya seperti apa, tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk dosen pembimbing pun sama, tahu apa yang jadi kewajibannya dan tahu bagaimana mengarahkan mahasiswa. Terkadang dosen pembimbing tidak menguasai materi, tidak semua materi dikuasainya ya gitu ya, hanya luarnya saja. Ada kondisi seperti itu, namun kan tetap dosen pembimbing lebih berpengalaman dalam proses penelitian, sehingga ada bisalah gitu ya mengarahkan secara garis besarnya, meskipun secara teori atau topik kurang memahami.
Tapi saya yakin sebagian besar pasti umumnya pasti tahu lah gitu kan. Nah, itu saja ya, mudah-mudahan skripsi kalian lancar sampai sidang pun lancar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.